Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance bank-bank besar. Pertama BNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, kedelapan BTPS, ke-9 NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 8.875 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker kemarinnya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI belum mampu naik, tapi mulai konsolidasi. Kalau saya lihat konfirmasinya minggu ini tembus 9.000, sangat mungkin ke 9.200 dan ya bisa ke 9.500 ya. Tapi minggu ini minimal sudah di atas 9.000. Sekarang tuh risknya kecil kalau Bapak Ibu yang pakai trading plan, yang pakai stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 8.750. Risknya paling ya 3-4%. Nggak nyampe malah kan 2,5% aja dia udah cut loss. Kalau mau pakai stop loss, ini kan dia kelihatannya sudah membentuk lower high. Kalau sampai nggak rebound, nih contoh, ini nih mirip sama TLKM. Nah, BBNI ini mirip-mirip TLKM. TLKM pas dia membentuk candle nih, hammer terbalik di area atas nih, hammer terbaliknya ya. Kalau BBNI kelihatan merahnya, TLKM memang nggak merah, tapi ya candlenya hammer terbalik. Hati-hati nih neckline-nya. Sama BBNI ini neckline-nya. Pola-polanya hampir mirip walaupun nggak terlalu pas ya, tapi sama nih neckline nih, jangan jebol. Kalau untuk tren jangka pendeknya BBNI harus rebound besok atau lusa ya. Kalau besok lusa dia jebol 8.700 tuh indikasinya udah turun ke bawah lagi. Itu aja konfirmasinya, memang minggu ini nggak boleh turun di bawah 8.800, 8.750. Kalau bisa rebound tembus 9.000 atau tembus EMA 200-nya di 9.200 untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI, harus rebound minggu ini. EMA CD-nya juga sudah mengarah ke bawah, dead cross bercat di bawah 0 makin meningkat, volume tapi mulai menurun. Ya, walaupun memang besar dari volume-volume sebelumnya, ya harus rebound untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BMRI yang ditutup di harga 5.725, menguat 0,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy 181 miliar. Kalau dilihat dari broker sebenarnya, BMRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI kembali all time high, tapi dia sempat turun terus tarik naik lagi. Jadi kondisi seperti ini kalau menurut saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Nya terlalu tinggi dan takutnya ya dia mau bentuk swing low. Tapi kalau nanti ISG itu ke 7.000, 7.100 ya masih berpeluang. BBNI itu ke atas targetnya mana? 5.800 hari ini disentuh ya. Terus turun. Nih 6.000 nih, kalaupun masih kuat uptrend maksimal 6.000 ya. Untuk BMRI habis itu ya siap-siap koreksi karena nih neckline-nya ini dia pakai cup and handle-nya ini. Seperti itu pun maksimalnya, itu pun kalau mampu. Ya kalau saya lebih ke wait and see aja dulu kalau yang belum punya. Seperti itu. Ke BMRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.650, terkoreksi 0,87%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBRI didistribusi. Lumayan ya, ada buangan dari BB 836.000 lot di BBRI. Langsung saja ke teknikalnya, BBRI mulai konsol di area atas, hati-hati. Tapi kalau memang masih ditarik naik ISG ya ada peluang tetap rebound lagi, walaupun memang hari ini ada buangan. Jadi kondisi seperti ini kalau saya lebih ke wait and see dulu lah ya. Kalau Bapak Ibu maksa untuk simpan sampai akhir tahun, nanti cicil lagi di bawah average zone ya silakan juga, gak salah. Tapi kalau Bapak Ibu untuk tren jangka pendek, trading cepat, misalnya targetnya 5.800 ya stop loss kalau gagal bertahan di atas 6.000. Seperti itu aja ya. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya BBCA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA kondisi seperti ini masih konsolidasi, mestinya masih aman di atas 9.000 ya. Jadi kalau BBCA belum kemana-mana juga, tinggal melihat besok ada inflow gak. Kalau ada ya bisa dikerek lagi naik. Cuman ya harga-harga nanggung, masih bingung nih pergerakannya mau kemana. BBCA masih konsol, nggak terlihat ada buying power juga, malah tadi ada distribusi nggak.
Ya, ada distribusi kan di BBCA yang distribusi JP, RX, broker-broker asing. Jadi ya wait and see lah kalau yang belum punya. Ya, seperti itu. BBCA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1315, menguat 1,15%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker sparringnya, BBTN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya. BBTN ya harus rebound karena kemarin candlenya itu doji, hammer, dan dikonfirmasi rebound. Ya sudah, ini bisa jadi swing low minggu ini dan pelan-pelan naik lagi. Targetnya masih sama. Yang penting jangan turun di bawah 1300. Targetnya 1400 1-2 minggu ke depan. Ada peluang lagi ke atas. Kecuali besok tiba-tiba merah lagi jebol 1300. Ya udah, indikasinya lemah untuk BBTN. Risknya sebenarnya udah kecil nih kalau Bapak Ibu berminat, tapi disclaimer. Gak perlu lihat bawah ini nih, tutup aja. Pokoknya gagal bertahan di atas 1290 itu tinggalin aja. Tapi disclaimer ya, seperti itu. BBTN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 3060, terkoreksi 3,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BDMN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN jebol ya. Indikasinya kurang oke nih. Cuman nggak tahu nih buangannya kenapa. Apakah laporan keuangan jelek atau seperti apa? Bagi Bapak Ibu yang tahu ya bisa tulis di kolom komentar. Kalau kondisi seperti ini, arah BDMN itu tarik aja ke atas, nggak perlu 2000 semua. 3000 sampai 3000 sampai 2970 ya. Mungkin juga bisa sampai EMA 200-nya di 2880. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Tiba-tiba ditarik naik besok ya itu beda cerita. Tapi itu jarang-jarang terjadi ya. Jangan nyesal. Kalau sudah ada spek buy, mungkin nangkap pisau jatuh pas di 3100 ternyata dia jebol, Bapak Ibu cut loss sekitaran mungkin 1,5 sampai 2%, ya udah jangan sesalin karena itu jadi pengalaman. Dan juga ya itu sudah benar disiplin cut loss pas jebol support. Pas area beli memang sudah pas juga kan di area support dan jebol, ya udah jangan nyesal karena itu kan jadi pengalaman. Karena juga 10 kali trading jebol support itu maksimal 3 kali yang balik lagi, selebihnya turun. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berharap dengan yang cuma 3 kali. Kalau menurut saya ya, kalau niatnya trading pakai stop loss ya kena stop loss, biarin aja. Jangan dendam, jangan nyesal. Karena itu yang akan mengganggu psikologis Bapak Ibu ke depannya. Kalau ketemu lagi sama seperti itu ya jadi masalah seperti itu. Kalau BDMN, kalau dia koreksi lagi mestinya sih ada pantulan di 3000 sampai 2980. Berarti dia turun sekitar 2 sampai 3% lagi, itu menarik untuk spek buy. Tapi disclaimer untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup ketar koreksi lagi 3,32% ke harga 2910. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto, hati-hati kalau besok dia koreksi lagi, lemah tandanya ya, bahkan bisa ke 2750. Jadi kondisi seperti ini Arto lebih ke wait and see dulu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebeli besok turun 2% aja, tinggalin aja dulu. Atau ya sampai 2800 mau kasih toleransi silahkan juga, atau sampai 2720. Pokoknya kalau besok dia merah lagi tuh indikasinya lemah untuk Arto ya. Jadi seperti itu ya untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2130, terkoreksi 0,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ketarikannya. BTPS di atas 2100 masih bisa di hold kecuali dia turun dari itu. Memang support kuatnya itu ada di 2000. Tapi indikasinya kalau dia turun di bawah 2100 itu lemah. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun nggak masalah juga. Ya BTPS sih menurut saya masih oke, cuman perlu kesabaran. Bagi saya, kalau saya punya di 2130, apakah saya mau hold sampai menunggu akhir tahun? Saya enggak. Saya tetap pakai stop loss. Saya mendingan stop loss 3% atau maksimal 5%. Ataupun cut loss pas dia di 2000 ini 5% saya cut loss. Ya. Lebih baik saya cari saham lain kalau saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sabar menunggu boleh aja ya. Seperti itu untuk BTPS. Pokoknya lemah. Kalau mau bagus minggu ini tembus 2200 itu baru sinyal bagus
untuk BTPS. Jadi seperti itu. Untuk BTPS langsung saja ke saham selanjutnya, ada NISP yang ditutup di 1210 menguat 0,41%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bongkar sebenarnya NISP didistribusi. Naik tapi ada buang ya. Itu namanya markup distribusi. Biasanya seperti itu. Langsung saja ke teknikalnya, ternyata dia naik sebentar terus dibuang lagi dengan volume besar. Kalau kondisi seperti ini, kalau saya lihat ya, besok merah jebol 1200 tuh arahnya 1100. Itu ya peluang besar. Besok koreksi dia 1100 arahnya. Ya, kalau mau bagus bertahan di atas 1200. Kalau koreksi sangat peluang minggu ini ke 1100 turunnya. Jadi seperti itu tuh. NISP langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1690 menguat 4,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari bongkar sebenarnya BNGA sedikit ada akumulasi. Luar biasa juga nih BNGA ya, naik terus dan dia breakout. Dan kemana arahnya kalau menurut pandangan saya seperti ini, gambar ulang aja ya. Ini kelihatannya ada pola neckline rounding bottom. Kalau KPN handle bukan ya, lebih ke rounding bottom nih. 1630 targetnya hitung seperti ini juga bisa. Kalau melihat pandangan saya seperti ini, apalagi dia naik dengan volume yang signifikan besarnya, bisa jadi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement 1800 arahnya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli di harga pucuk nggak di namanya, bukan pucuk ya, ya bisa lah mungkin ke situ ya. Tapi disclaimer ya, harga-harga pucuk saat ini baru breakout. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.